tidak ke situ. Oleh karena itu maka sesuai dengan arahan Bapak Presiden, mall pelayanan publik kita sekarang arahnya ke mall digital. Jadi MPP digital ini sekarang terus kita dorong sehingga beberapa urusan ini sebagian sudah kita beresin dengan teknologi, dengan HP misalnya. Begini nasib tenaga honorer usai dihapus November 2023. Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, buka suara soal nasib tenaga honorer di pemerintahan yang akan dihapus pada November 2023 mendatang. Menurut dia, pemerintah tengah menyiapkan berbagai pilihan terkait kepastian masa depan honorer. Namun, Anas belum bisa menyebut secara rinci apa saja opsi tersebut. Halo sahabat YouTube semua. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini admin ingin memberikan informasi terkait begini nasib tenaga honorer usai dihapus November 2023. Sebelum ke informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari admin. Langsung ke informasinya. Informasi ini admin kutip dari Liputan6.com. Mengenai informasinya sebagai berikut. Begini nasib tenaga honorer usai dihapus November 2023. Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas, buka suara soal nasib tenaga honorer di pemerintahan yang akan dihapus pada November 2023 mendatang. Menurut dia, pemerintah tengah menyiapkan berbagai pilihan terkait kepastian masa depan honorer. Namun, Anas belum bisa menyebut secara rinci apa saja opsi tersebut. Kita menyiapkan sudah beberapa opsi. Ada 4 opsi yang sedang kita siapkan. Pada waktunya kalau sudah matang nanti akan kami sampaikan, ujar Menpan RB Anas saat ditanyai seputar nasib tenaga honorer seusai closing ceremony ASN Culture Fest 2023 di The Westin Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023. Anas menyampaikan, Kementerian Pan-RB sudah menghimpun banyak masukan dari rekan-rekan non-ASN, anggota DPR, hingga kepala daerah semisal gubernur, bupati dan wali kota. Kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan asosiasi kepala daerah, dan kami juga sudah menerima asosiasi dari teman-teman yang tergabung di dalam nakes, ungkapnya. Secara aturan, ia tak memungkiri jika secara kebijakan penghapusan tenaga honorer memang akan terjadi. Namun, ia masih mencari opsi terbaik untuk jalan keluarnya nanti. Memang aturannya 5 tahun lalu meminta supaya diakhiri di November 2023. Setelah mendengar dari berbagai pihak, sedang kita kaji opsi-opsinya. Kita sedang cari opsi yang terbaik, kata Anas. Secara aturan, penghapusan tenaga honorer ini bakal berlaku paling lambat 28 November 2023. Ketentuan ini mengikuti surat edaran Menteri Pan-RB bernomor B-miring-11-M.M.02.03/2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menpan RB sebelumnya, Cahjo Kumolo sempat menyatakan, kebijakan ini diambil lantaran tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer, sehingga berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah UMR. Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR, ujar Menteri Cahjo dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu. Cahjo menepis anggapan yang mengatakan, skema pengangkatan tenaga honorer sebagai aparatur sipil negara, ASN, dalam hal ini jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, adalah perintah pemerintah pusat. Menpan RB sebelumnya, Cahjo Kumolo sempat menyatakan, kebijakan ini diambil lantaran tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer, sehingga berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah UMR.
Adapun sejak beberapa tahun lalu, rekrutmen tenaga honorer diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. Agar ada standarisasi rekrutmen dan upah, kini tenaga non-ASN itu diharapkan dapat ditata. Dengan skema itu, pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk mengatur bahwa honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan layak sesuai UMR, maka model pengangkatannya melalui outsourcing. Yang saat ini statusnya honorer tidak langsung diberhentikan tahun 2023. Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan, hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR, terang Cahjo. Pemerintah juga mendorong tenaga honorer kategori 2, THK 2, atau tenaga non-ASN lain untuk ikut seleksi calon ASN. Seleksi ini bisa diikuti oleh tenaga honorer melalui jalur calon pegawai negeri sipil, CPNS, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, sesuai dengan pemenuhan syarat masing-masing individu. Demikian informasi terbaru dari admin. Semoga informasi ini berguna bagi Bapak Ibu semua. Bagaimana komentar Bapak Ibu semuanya? Tulis di kolom komentar.